Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Kan tarmu biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersih. Wassalatu wassalamu ala asyrofil Boleh kopi giras ya? anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala Saya arah. alihi wa Kopi giras kan bersih. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi Kopi giras. minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayasyuru lil yusra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa qala Allah Ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. الآية. Hadirin jamaah rahimakumullah, ingkang sepindah monggo kita saran-saran rasa syukur. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua adalah keadaan sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah dalam beribadah, istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang terbesar pada diri saya. Di sebagian orang mungkin masih tidur lelap, kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita, kebutuhan kita akan ibadah mahdoh. Oleh karena itu sekali lagi mari kita senantiasa bersyukur dan selalu bersyukur, karena barang siapa yang senantiasa bersyukur tentu Allah akan selalu menambahinya, dan barang siapa yang kufur pasti azab Allah akan sangat pedih. Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, sambut kata yang sakit disampaikan dan sudah disampaikan oleh Ustaz Artono, bawaannya sekali, dan bab ini nyambung saja saya apa yang disampaikan oleh takmir masjid Bapak Antono terkait dengan kajian saya di pagi hari ini terkait dengan larangan kikir dan bakhil. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang saya kaji, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna, lan adapun orang-orang yang bakhil wastaghna dan merasa tidak berhajat, wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan akan kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami Allah akan mudahkan ke jalan yang sukar. Lil usra, inilah para jamaah rahimakumullah. Napa sadurunge istilah kikir bakhil napa sing sadurunge? Nggih, tiyang ingkang dikaruniai oleh harta, dititipkan oleh Allah sebuah rezeki, kemudian dia tidak mau mengeluarkan hartanya itu berjuang di jalan Allah, niku termasuk tiang ingkang kikir bakhil. Lawan katanya itu orang yang dermawan, gemar bersedekah, nyanyong cara basa Jawa. Nah, orang-orang yang kikir niku para hadirin, bakhil niku kata Allah, kami akan mudahkan jalan yang sukar. Atau siku nopo, orang yang bakhil kikir itu
Iya, jalannya disukai oleh Allah. Berbeda dengan orang yang nyanyo delok masjid iki kotor, beribadah pada bersiap, yang enteng-entengan mau terus ngajar itu sidang viral ngaji itu enteng-enteng mau sing patah. Oh, selambune wayahe ganti ono sing mandegani. Nah, ini luar biasa. Ini termasuk orang yang hatinya dermawan, yang tidak kikir. Nah, nanti saya jelaskan apa balasannya orang-orang yang kikir. Ya. Oleh karena itu, mumpung kita sedaya ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan berpanjang, apalagi sedekah infak di waktu subuh. Nah, ini kalau ada makanan atau infak, wah, siapa yang mau lelang bisa hartono ya. Sedekah subuh mungkin contohnya siapa, nanti minggu siapa, wah, luar biasa. Kita gemarkan seperti itu, dan itu harta ini akan kita bawa kebaikan itu, amal soleh itu sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta kita yang bertumpuk kaya raya, bukan mobil kita yang sangat bagus, dapat kita bawa mati barang hadirin jamaah. Kita ngoyonya begawe ringawi, kata pepatah sirah tadi sikil tadi sirah. Kalau kita tidak investasikan ke akhirat, ya kita sendiri yang rugi. Ya, setenar apapun, setinggi jabatan apapun kita, kalau kita bakhil pikir nanti harta kita akan dikalungkan di dalam kita, nanti kita ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tiada berguna baginya hartanya apabila ia telah terjerumus. Jadi saya, orang meninggal itu nggak bawa harta. Jadi orang meninggal itu diikuti oleh keluarganya, kerabatnya. Setelah itu ditinggal pulang, hartanya tidak dibawa. Itulah keluarga diri jamaah. Pentingnya kita ngaji, pentingnya, dan cara untuk mengikis pikir bahagia itu apa? Ya, banyak syukur, banyak infak, banyak sedekah, berapapun harta yang kita punya. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuqa syahha nafsi faulaika bil muflihun. Lan sapa wong ingkang terpelihara dari kejahatan dirinya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi sekali lagi, kadang rezeki itu kampungan. Misalkan mungkin ini sudah kita alami bersama-sama ya. Kalau duit, wayai dan lain sebagainya, bayar SPP, tetapi kita kadang-kadang infak. Apa itu langsung dibalas langsung 1 hari, 2 hari, 3 hari itu, atau nanti langsung dibalas di akhirat nanti? Dan itu kita yakini, dan itu pernah mungkin kita sudah tersampaikan seperti itu, pengalaminya, ya. Moro-moro kita infak 10.000, 100.000, 1 hari, 2 hari dibalas oleh Allah. Min haitsu la yahtasib. Caranya kita kadang-kadang sampai dah tahu, oh iya, gitu loh. Dan kita tidak merasa, oh iya, oleh ini infak membantu masjid, kemudian dimudahkan oleh Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan itu pasti. Nah, sekali lagi Pak, pasti kita yakini bahwa infak, sedekah itu tidak menjadikan kita akan kehabisan harta kita, hilang harta kita, malah sebaliknya. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah di dalam firman-Nya, apabila seorang itu berinfak, sudah akan ditubuh, kembangkan 7 tangkai, kemudian cabang dan rahimnya, itu jelas sekali.
Jamaah rahimahullah. Maka kemudian apa sih balasannya bagi orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khairun lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwafuna ma bakhilu bi yaumal qiyamah. Walillahi miraqus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Atau sebut para hadirin jamaah rahimahullah, wala yahsabanna, dan jangan sekali-kali alladzina yabkhuluna, orang-orang yang mikir bima atahumullah, dengan karunia yang diberikan oleh Allah, wa khairan, mereka melihat bahwa mikir itu lebih baik bagi mereka. Orang-orang yang mikir itu rumusnya begitu bagus kalian, padahal sudah dikatakan oleh Allah. Sayutawwafuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka pikirkan itu para hadirin akan Allah taungkan di lehernya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, ini kita harus bayar boten ngaji atau terus dalam surat Al-Imran ayat 180 tadi. Harta itu para hadirin akan ditaungkan oleh Allah yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat itu di leher kita. Ya. Walillahi miraqus samawati wal ardh. Milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Allahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kita lakukan pagi ini selalu mencatat hal ini. Jangan khawatir umat, niat kita sekali ibadah itu lillah. Ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala, hanya semata-mata berharap ridho Allah. Kita tidak boleh berpikiran saya sholat jamaah, sholat azan, biar kita sholat surga, itu urusannya Allah. Iku sekali urusannya Allah, hak prerogatif Allah. Waya sholat, ya sholat, ya azan, ya azan, waya kumpul-kumpul apa topos nabi itu. Lillah biar nilai ibadah kita tidak sia-sia. Sekaya apapun kita infak zikir sebagainya, semuanya perjuangan kita di Muhammadiyah Persyarikatan dan lillah, sehingga aktivitas ibadah kita karena Muhammadiyah itu juga ibadah, karena memperjuangkan agama Allah Islam melalui wadah persyarikatan sebagai alat untuk memajukan agama Islam, itu ibadah. Maka rapat itu ibadah. Itu namanya jihad fi sabilillah. Mengikuti kajian, mengikuti pengajian. Kalau kita di tengah perjalanan kemudian kita naudzubillah dari serempet sepeda kemudian kita memutar sebagaimana, itu namanya kita mati syahid, jihad fi sabilillah. Lalu kepada hadirin jamaah Allah, alasan yang engkang bakhil, ya. Untuk itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, cara menghindarinya dan itu bersyukur kepada Allah, berinfak maupun bersedekah, baik wajib seperti zakat maupun sunnah, membantu orang yang lain yang mampu, membantu masjid yang membutuhkan, ya, memperbaiki apa itu yang disampaikan Pak Antono tadi, ya, itu termasuk orang-orang yang dermawan, ya, dan kebalikannya itu dermawan. Di dalam kitab Nasrul Ibadah para hadirin jamaah rahimahumullah niku
Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ada 7 akibat yang salah satunya akan menimpa orang yang mikir. Oke. Ada 7 akibat bagi orang mikir yang salah satunya akan menimpa dia. Kata Abu Bakar dalam kitab Nasrul Libat. Yang pertama, parkiran Surabaya. bila ia mati, hartanya itu diwarisi orang yang suka menghabiskan dan membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Nah, ini kita naudzubillah dari harta kaya raya, kemudian pikir hartanya nanti tidak baru kita mati, tetapi nanti akan dihabiskan oleh orang lain, ya. Dan ini sudah diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq, ya. Karena sebaik-baik kita mohon maaf, kita kerja dari pagi sampai malam sebenarnya untuk diri kita infakkan untuk investasi akhirat. Anak-anak kita itu sudah ada jatahnya masing-masing. Percaya saja sama Allah. Percaya saja sama Allah. Jadi itulah para hadirin jamaah rahimah, sudah ada rezeki yang ditakar kepada anak-anak kita. Parkir liar. Yang kedua, Allah memberikan hartanya kepada penguasa zalim. Lalu penguasa zalim itu mengambil hartanya setelah Allah menyiksa dirinya. Para hadirin jamaah rahimah, sehingga kita patut untuk berhati-hati dengan rezeki yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, Allah menggerakkan kehendaknya yang dapat menghabiskan hartanya. Jadi kalau kita mikir bakhil, sedangkan kita kaya raya, itu Allah akan menggerakkan hatinya, jiwanya bahwa hartanya itu tidak akan digunakan untuk kebaikan. Disono jalan. Dan itu ada yang menggerakkan. Kayak kita ini, sholat subuh berjamaah, nggak ada yang ganggu, otomatis itu sengaja digerakkan oleh Allah. Pertarungan antara malaikat dengan setan. Di dalam kitab hadis itu jelaskan orang yang tidak bangun itu sebenarnya dia dikencingin oleh setan di telinganya dan di matanya dan di ada. Maka kadang-kadang kita tangi dewi, kalau tangi ya, itu karena sudah dibangunkan oleh malaikat. Apalagi kita sudah terbiasa itu. Ya. Yang keempat, Pak hadirin, ia terpikir olehnya untuk membangun atau membangun tempat-tempat amoral, maksiat di hatinya itu dilakukan. Orang yang mikir bakhil itu ya Allah digunakan untuk amoral, kegiatan-kegiatan ya Allah nakono ya, sehingga ada nyampe untuk foya-foya. Yang kelima, ia ditimpa musibah seperti hartanya tenggelam, terbakar atau dicuri orang dan sebagainya. Ini kan sudah kita kasih contoh. Siapa itu pada saat zaman yang kaya raya, kemudian dimasukkan dalam bukit kolom. Orang nggawa kuncinya enggak kuat, sakit hati. Nah itu kan sudah terkenal dalam sirah Nabawiyah itu kan, ditenggelamkan oleh Allah hartanya yang berlimpah-limpah itu. Nah cerita-cerita itu kan pada hari ini zaman menjadi ibro, menjadi apa ya, nasihat yang baik untuk kita untuk selalu waspada, ya, selalu waspada. Yang keenam, ditimpa penyakit kronis, lalu ia menghabiskan hartanya untuk berobat. Nah ini ya sekalian, kaya raya, orang yang sempat nikmati hartanya, padahal di waktu muda, kita waktu muda kerja keras, mati tulang dari pagi sampai malam, tuannya tidak bisa menikmati harta yang dia miliki. Loro, ya, maka nikmat sehat luar biasa. Kita bisa meniru udara pagi, berjalan dari rumah ke masjid ini, awal ini keren. Yang terakhir, bagi sekalian, ia menyimpan hartanya itu di berbagai tempat, lalu ia lupa sehingga tidak bisa menemukannya. Jadi kadang-kadang Allah melupakan hartanya. Oh di telegram, atau kita bisa kasur, bisa
atau saking akeh nampak opo wae kali. Bang A B C D E sampai dunia wae kali. Iku binang bang opo. Nah, sehingga Allah mengembangkan itu. Oleh karena itu para hadirin jamaah rahimahumullah, kita masih diberi umur panjang oleh Allah, masih diberi kesehatan yang baik. Mari kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya kematian tidak melihat ia kaya atau miskin, ia sehat atau sakit, ya, ia lagi pada posisi puncak atau tidak mengenal itu. Kadang sih mau terus bertahun-tahun tidak mati-mati. Kadang sehat walafiat ini yo Allah. Kadang-kadang yo dipanggil oleh Allah. Tidak tahu. Padahal itu rahasia Allah. Maka oleh karena itu para hadirin, sebaik-baik kita adalah aktif ikut pengajian. Karena itu obat rohani untuk saling mengingatkan. Dan yang tahu para hadirin jamaah rahimahullah terkait ibadah kita, menghitung, mengevaluasi diri kita masing-masing. Oh, sudah seberapa banyak amalannya sudah berapa? Kita sendiri bukan orang lain. Orang lain itu cuma melihat, awak seneng yo. Kajo kok. Yo, blok-blok ya, seneng yo blok-blok orang lain. Yang tahu kan sendiri loh sekalian. Ya, yang tahu kikir, bakhil, dermawan, dan sebagainya kita sendiri yang tahu. Orang lain hanya melihat saja. Kita tahu dermawan ternyata yang ada jebak kuno nak tuan kayak orang. Kita tahu yang jebak dermawan, sana kerabatnya enggak. Kita tahu rajin sembahyang, tapi masih begitu. Nah, itu. Makanya yang tahu diri kita masing-masing, yang bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Saya kira cukup. Ada sekalian, ada orang-orang kajian umum maupun domain Pak Artono 15 menit Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu mengingatkan diri saya sendiri dan para jamaah pada umumnya. Mari kita senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena itu sebagai investasi akhirat kita yang akan kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Terima kasih demikian tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Perlu saya tambahkan bahwa balasan orang yang tidak kafir nanti bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 261. Bunyinya antara lain masalah ladina yunfikun amwalahum fi sabilillah kama masalah ladina fatah sama bila tukul sebelah bisa faktor wallahu yaj'alu ma yasha wa wallahu Kau silakan nanti saya buka adik kami lo artinya adalah terutama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ibarat orang menanam biji sawi, tapi biji dalam tanah menumbuhkan di tangkai, setiap tangkainya berisi dari kulit. Mudah-mudahan Allah mempergadakan bagi siapa yang boleh kehendaki Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui untuk Sabtu depan seperti biasa, insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Tuan Jarong ini. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis, juga pada seluruh warga kita, dan kalian atau berkalaman wilayah. Nasrullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.